Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Friday buat teman-teman semuanya. Tidak terasa sudah kembali menuju ke hari Jumat. Dan seperti yang saya sampaikan ya teman-teman, kalau di video XRP maybe around 250 likes, mungkin kita bisa adakan live streaming ya untuk altcoins yang dibahas sama teman-teman dan dipertanyakan, atau lebih tepatnya dikasih di request lah ya di previous video update. Dan saya udah lihat tadi ada beberapa altcoins yang kelihatannya cukup menarik ya, tapi nanti saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Jadi kita akan bikin votingan nanti melalui grup Telegram ya, dan nanti teman-teman tinggal pilih kira-kira koin apa nih yang nanti malam kita akan review untuk altcoinsnya. Nah teman-teman sekalian, so for Bitcoin saat ini itu koreksi masih berlanjut, padahal ya kita bisa bilang sebenarnya gini, ini kondisi yang sangat menarik teman-teman sekalian. Nanti saya akan detailkan pembahasannya pada price actionnya ya. Jadi kita akan bongkar untuk dollar index dan kita akan buka juga untuk US stock market. Baru kemudian kita ngomongin soal Bitcoin. Nah sebelum kita mulai lebih jauh, saya pengen info sedikit soal nanti malam itu akan ada PCE Price Index, which is ini adalah berkaitan dengan inflasi di Amerika Serikat ya. Dan ini adalah data yang paling dipantau sebenarnya sama anggota The Fed, terutama Jerome Powell ya. Lalu data kemarin GDP itu sebenarnya positif banget loh. Dan faktanya adalah dianggap sebagai growth yang luar biasa baik sekali untuk Amerika dari segi perekonomian. Dan ini tentu saja mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Amerika itu sebenarnya masih terbilang cukup baik ya, dan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell itu bisa terwujud soal rencananya untuk soft landing ya, bukan rencananya sih, tapi harapannya dengan kenaikan suku bunga kemudian mengatasi inflasi, tapi kondisi perekonomian nggak akan ancur-ancur banget. Dan dari data GDP tadi malam sebenarnya itu yang coba untuk dicerna sama market ya, bahwa angka ini luar biasa lebih besar daripada pengharapan atau forecast rata-rata badan ekonomi atau badan lembaga ekonomi yang mengawasi ya, yang memantau ya atau aktivitas pergerakan daripada data-data ekonomi ini, seperti GDP, unemployment rate, kemudian non-farm payroll, dan kawan-kawan. Nah, saat ini GDP angkanya tuh dari forecastnya 4,3% naik jadi 4,9%. Kalau mengacu pada historical data, pergerakan data yang sebelumnya, di kuartal kedua preliminary ketika datanya cenderung positif, market itu crash ya, Bitcoin crash, Nasdaq crash ya, dollar index menguat luar biasa banget. Nah, kali ini agak unik teman-teman ya, karena dengan angka yang begitu bagus, dollar index technically tidak terlalu terdampak ya. Kita ngelihat cuman dia turun sejenak, naik sedikit, habis itu dia turun, dan sekarang pelan-pelan dia koreksi gitu ya. Jadi agak unik pergerakan ini. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang saat ini menjadi misteri ya kalau buat saya sih. Mungkin market ketimbang nunggu GDP-nya, mungkin market menunggu untuk PCE-nya, which is nanti malam New York session sekitar jam berapa tadi? Kita cek lagi ya teman-teman ya. Sekitar 19.30 ya, itu jam-jam biasa lah ya. Kalau news tuh sekitar jam 7:30 malam ya, umumnya dia dirilis. Dan kondisi saat ini kalau kita ngelihat dollar index, ini secara teknikal ya, kita mengatakan posisi kita secara teknikal itu sebenarnya udah kecenderungan balik ke bullish. Taunya dari mana? Dari sini sebenarnya teman-teman. Kita lihat bahwa dia create lower low ya. Jadi pada saat ini terjadi dia break terhadap previous low dan dia technically create lower low. Lalu pada saat internal high point-nya di sini di take out ya, which is dia create yang namanya lower high. Jadi anggapannya ini adalah high point kita. Saya akan marking seperti ini. Kemudian another lower high kita di sini. Kenapa ini valid? Karena sebenarnya low point sebelumnya di sini udah di take out juga. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, lebih kurangnya teman-teman bisa lihat bahwa low point-nya itu sudah create yang namanya lower low. Jadi posisi high point ini yang paling valid ya, atau kita bisa katakan di level inilah yang paling valid karena dia turun, naik, turun lagi, create lower low, dan berhasil break terhadap previous low ini. Jadi technically kita udah ngelihat dia breakout nih dari previous high. Mau yang di sini maupun yang di sini ya, menurut saya sama aja. Keduanya sama-sama sudah divalidasi dengan breakout yang terjadi tadi malam atau kemarin lah lebih tepatnya. Jadi dia sudah break, dia create higher high, dan posisi saat ini technically kita masuk ke dalam retracement. Nah, pada intinya
reversal ini sudah mulai berjalan ya. Saya mungkin ambil tengah-tengah aja di sini teman-teman sekalian. Nah, kita taruh di sini. Jadi dia udah create higher high dan sekarang ongoing untuk retracement. Retracementnya itu baru valid kalau misalkan di time frame 1 jam, which is sudah valid sih kalau saya lihat ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena setidaknya walaupun hanya setitik ya pada pergerakan tadi malam, kita ngelihat nih ya, dollar index itu udah create higher high secara body candle, dia technically udah close di atas daripada previous high-nya, dan oleh karena itu low point ini menjadi valid sebagai minor low-nya dia ya, untuk internal low-nya. Jadi kita bisa katakan bahwa saat ini karena sudah di break, berarti ini sudah valid dikatakan sebagai high point yang paling strong ya untuk Bitcoin saat untuk dollar index saat ini. Jadi kita katakan ini adalah high point-nya, dan low point-nya udah pasti di bawah banget ya, karena kalau kita ini kan lihat analisa dari time frame 1 jam, tapi kalau teman-teman lihat dari time frame 4 jam ya, kalian bisa antisipasi ini sebagai one push up ya. Jadi ini low point dan ini adalah high point, which is sudah valid sebenarnya untuk kedua level tersebut. Nah, dengan dia break terhadap previous low di minor trend ya, atau minor minor time frame lah ya kita bisa katakan, maka ada possibility either si dollar index di sini bisa melanjutkan penurunan ya sampai ke level seperti di sini. Kalau saya lihat ada fair value gap ya, lebih kurangnya di dollar index ini ada fair value gap, the first fair value gap, dan ada next fair value gap juga ya, slightly di bawahnya, atau kita bisa marking di area demand-nya ya, lebih kurang di sini teman-teman. Jadi antara dia retrace-nya sampai sini baru mantul, atau dia retrace lebih rendah lagi baru mantul ya, sedikit di bawahnya. Dan saya rasa itu semua nanti tergantung dari data nanti malam. Jadi ada kemungkinan nih, saya bikin video ini 12.26 ya, London session open itu jam 2 siang, nanti London session mungkin bisa aja kita dibawa turun dulu ya, dibawa manipulasi dulu, begitu masuk New York session baru dia kemudian totally reversal ya. Kondisi-kondisi kayak gini nggak sekali dua kali ya terjadi, tapi sudah sering kali terjadi. Jadi ketika kita memasuki perbedaan sesi, di situ baru ada reversal yang benar-benar major dan proper, bisa membawa market bergerak mengikuti tren utamanya ya. Itu umumnya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita analisis daripada dollar index berpotensi turun, maka sebenarnya yang terpengaruh untuk sementara di Nasdaq maupun US 30 ya, atau Dow Jones atau S&P 500 itu harusnya akan kecenderungan bullish ya, naik dulu untuk cari potensi lower high-nya, baru kemudian kita ngomongin possibility mereka untuk create new low level. Karena secara tren besar saat ini kalau kita lihat Nasdaq ya, posisi kita sangat-sangat bearish ya. Kita bisa katakan ini posisinya sangat-sangat bearish. Mengapa demikian? Low point sudah di take out ya. Dia di sini ongoing create lower low. Ini adalah internal high kita. Kalau misalkan di sini somehow kita bisa break dari high point tersebut, berarti ini valid dikatakan low. Di sini berarti jadi point high point kita. Dan teman-teman gunakan Fibonacci retracement ya untuk menentukan, menjadi salah satu teknik paling sederhana lah ya untuk teman-teman sekalian di sini mencari potensi area retracement-nya, dan kita menggunakan yang namanya Fibonacci tools, yaitu Fibonacci retracement. Nah, baru kemudian lihat lagi, misalkan contoh di higher time frame ya. Sebenarnya harusnya urutannya dari higher time frame. Yang kita lihat sih di sini ada fair value gap, everyone. Ya, ini ada fair value gap. Jadi ada confluence di kisaran Fibonacci 0,18, atau di sini kita bilangnya OTE ya teman-teman sekalian ya. Mungkin saya akan pakai level 0,18 dan 0,71. Mungkin banget ya istilahnya setelah level high point ini di take out ya, kita dibawa retracement dulu sampai ke sini, baru kemudian dibanting keras nanti malam ya, ngikutin tren utamanya. Kembali lagi bahwa overall trennya masih bearish banget nih untuk Nasdaq. Nah, menilai dari kondisi ini baru kita ngomongin soal Bitcoin. Bitcoin gimana nih kabarnya? Sejauh ini kalau kita lihat, ini kan one push to the top ya, satu swing benar-benar powerful, dan kita belum ngelihat ada retracement-nya. Jadi sedikit kontra ya dengan posisi Nasdaq, karena kita ngelihat di sini cenderung terbalik. Ketika Nasdaq-nya turun, Bitcoin-nya naik. Bagaimana jika seandainya Nasdaq-nya naik, malah Bitcoin-nya turun? Saya pikir itu bisa jadi ya, bisa menjadi sebuah probabilitas yang kita perlu antisipasi, karena pergerakan daripada korelasi market terhadap stok ya, di Bitcoin terhadap stok belakangan ini tuh cenderung terbalik. Dan kalau cenderung terbalik, berarti kita harus berpikir juga bahwa seandainya Nasdaq-nya naik, Bitcoin-nya bisa turun. Ya, anggapannya seperti itu. Nah, yang pasti saat ini kita punya support resistance di 31.780-an, itu bisa menjadi next stop target kita untuk penurunan seandainya sudah divalidasi.
Nah, catatannya apa yang perlu kita pantau supaya ini valid ya? Dikatakan dia sudah memasuki fase retracement-nya. Saat ini level ini aja sebenarnya belum valid, guys. Kenapa demikian saya katakan? Karena gini, kita review deh, kita breakdown ya. Anda bisa lihat ini adalah high point kita ya. Technically dia break previous low ini, previous low di sini ya. Jadi dia break previous low, ngambil semacam liquidity, baru kemudian dia start reversal. Nah, dari sini kita create yang namanya higher high, higher low, karena udah ada higher high, kemudian dia break lagi, which is di sini adalah higher low. Dan kalau kita lihat nih berdasarkan acuan dari time frame seperti 4 jam ya, katakanlah 4 jam. Yang terjadi adalah kemarin kita udah create high point dan high point itu sudah berhasil di take out ya. So technically kita create yang namanya higher high di sini dengan proses di sini sebagai high point sebelumnya. Maka low point inilah bisa dikatakan sebagai low yang sangat valid untuk kita antisipasi. Kalau misalnya breakdown terjadi dari low point itu, baru kita ngomongin possibility Bitcoin nih memasuki fase retracement yang lebih jauh. Mungkin untuk testing SNR time frame daily, mungkin untuk testing ke area fair value gap yang ada di time frame besar seperti 4 jam, atau bahkan lebih di bawahnya lagi. Dan teman-teman nanti kalau misalkan dia udah break terhadap previous low itu, baru valid kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas seperti ini untuk mencari potensi level yang akan di retrace oleh Bitcoin. Nah, lebih detail lagi kita lihat dari time frame 1 jamnya. Jadi saya akan breakdown seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kita punya demand ya di level ini, dan reaksinya tuh muncul dari area tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa Bitcoin tuh kemarin mampu nanjak lagi dan rebound lagi, tapi hanya terbatas saja. Karena kita bisa lihat terbentuk semacam yang namanya rising wedge pattern diiringi dengan exponential moving average yang sudah terjadi downshift, atau dia sudah berubah menjadi cenderung bearish, atau dikatakan istilah lainnya adalah dengan dead cross. Lalu kalau kita lihat setelah breakdown ini, kita hanya konsolidasi saja, dan konsolidasi ini cenderung membentuk yang namanya pola descending triangle pattern just for now ya, hanya untuk saat ini. Kita belum tahu apakah nanti di London tiba-tiba dia breakout ya. Kalau dia breakout berarti invalidasi lah ya untuk descending triangle itu, dan kita memang sebenarnya tidak akan tradingkan berdasarkan pola itu. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana di sini Bitcoin mampu create higher high secara body candle ya. Jadi saya katakan seperti ini bentukannya atau analisisnya. Body candle berhasil create yang namanya higher high, dan previous low kita itu antara di level ini atau di level ini, which is sebenarnya menurut saya keduanya sama-sama valid ya. Tapi saya rasa ini adalah low yang cukup valid ya untuk kita antisipasi saat ini, dan ini akan saya marking dengan titik-titik seperti ini karena ini adalah low minor kita atau low yang di dalam struktur internalnya ya. Jadi kalau kita lihat lagi berdasarkan candlestick ya, di sini ada low point yang udah dimakan low pointnya, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah high point yang paling valid untuk saat ini. Dan karena previously kita tahu ini adalah low point ya, jadi kita bisa katakan bahwa ini adalah low point yang valid untuk si struktur yang di time frame besarnya. Jadi anggapannya ini adalah low point dan ini adalah high point ya. Ini more or less teman-teman gambarannya seperti ini. Intinya minor low point itu udah dimakan, berarti si harga itu bisa turun lagi ya, bisa mulai create yang namanya secondary trend seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan begitu testing ke low point atau ke demandnya tiba-tiba dia dapat reaksi dan berbalik seperti ini berarti kita tahu technically Bitcoin itu masih bisa bullish banget. Jadi selama level low point ini belum dimakan dan selama demand yang ada di time frame 1 jam ini juga belum di break, saya bisa katakan bahwa Bitcoin bisa aja mengkecoh kita semua, seakan-akan dibuat seperti mau masuk ke fase koreksi, ternyata enggak, malah dia cenderung konsolidasi aja. Let's say di sini malah jadi apa ya? Mungkin saya bisa katakan seperti ini, teman-teman. Let's say di sini hanya malah menjadi sebuah triangle pattern. Possible banget. Ya, dia cuma konsolidasi, tiba-tiba dia breakout lagi. Atau teman-teman kalau mau lebih konservatif, kalian bisa lihat ini sebagai satu kesatuan seperti ini. Ya, jadi ini adalah low point dan high pointnya. Technically kita cuma konsolidasi, nggak kemana-mana. Tidak create lower low, tidak create higher high. Mungkin dia building order untuk possibility higher high. Ya, itu yang sementara saya antisipasi. But from this analysis, simpelnya adalah selama low point belum di break dan selama demand belum dihajar, teman-teman,
tetap harus antisipasi kemungkinan Bitcoin bisa nanjak lagi. Alright, so itu dia sebenarnya analisis dari saya seputar Bitcoin untuk saat ini. Ini yang ngelihat dari Nasdaq, ngelihat dari dolar, kita harus sama-sama antisipasi kemungkinan Bitcoin bisa turun ya. Dan salah satu faktor yang paling penting adalah bagaimana data GDP kemarin itu sebenarnya positif banget. Dan karena data itu positif, harusnya secara logika The Fed seandainya nanti ngelihat nih PCE Price Index-nya ternyata angkanya masih di dalam tanda kutip radar untuk The Fed katakan bahwa ini masih tinggi, ini masih hot ya, inflasi masih tinggi dan ini masih hot. Artinya seperti yang disampaikan Jerome Powell pada saat pertemuan beberapa waktu lalu, bahwa tidak menutup kemungkinan tahun ini masih akan ada kenaikan suku bunga satu kali lagi. Dengan GDP yang positif, harusnya udah bukan merupakan halangan lagi. Karena kenapa? Resesi ekonomi dipastikan tidak akan terjadi untuk Amerika. Setidaknya dari segi data. Ya, tapi kalau kita ngomongin dari segi di lapangan, ya banyak sih anggota Fed lainnya yang percaya bahwa di lapangan tuh sebenarnya nggak seindah yang ditunjukkan pada data. Jadi intinya ya itu kita nggak tahu permainan kata-kata mereka, but for me personally dengan data GDP yang cenderung tinggi itu sebenarnya membuka peluang untuk Fed kembali menaikkan suku bunga pada tahun ini. Dan jika itu terjadi, saya pikir wajar banget kalau Bitcoin akan dibawa turun dulu ya, terlepas dari sentimennya yang positif karena Bitcoin ETF spot. Alright, so that's gonna be the analysis untuk saya seputar Bitcoin. Summarize-nya adalah antisipasi kemungkinan koreksi jika break terhadap previous low dan demand-nya. Kalau itu terjadi, berarti kita bisa dapat harga yang lebih murah pada Bitcoin, dan jika itu sudah terjadi, baru nanti kita analisis lagi possibility next stop-nya ada di mana. Oke? So, thank you banget buat teman-teman yang sudah tergabung di dalam video ini, yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya juga pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih compliment ya seputar DP atau profile pictures-nya. Ya, saya baru sempat kemarin akhirnya diajak istri lah ya untuk foto proper, dan foto tersebut kita pakai sebagai foto profesional. Mudah-mudahan teman-teman suka lah ya. So I guess that's it. Thank you very much, and I'll see you guys again in the next update for altcoins dan live streaming this week. Thank you. Cheers and God bless guys. Happy Friday. Bye bye.